kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kami. Ajar kami selalu mengerti bahwa rencana Tuhan itu selalu indah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau datang menyembah Engkau. Biarlah bersama dengan Tuhan kami bisa, bersama dengan Tuhan kami kuat, dan bersama dengan Tuhan kami mampu menghadapi setiap tantangan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku.
kekal selamanya. Kami percaya, kami berserah. Oh, Yesus, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Dan anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar dan selalu melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berbicara atas kehidupan kami, biar kami boleh belajar tentang apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Ya, kita akan baca Alkitab kita kembali di dalam Kejadian pasal 22. Ya, teman-teman, kita buka. Saya juga sudah share di screen kita masing-masing, bisa lihat ya. Kejadian pasal 22. Oke, satu orang membaca 2 ayat ya. Mungkin nanti ada yang tidak mendapat bagian, teman-teman ya. Oke, mungkin nanti ada yang nggak dapat bagian pembacaan, nggak apa-apa ya. Kita akan baca. Nanti saya minta dengan kasih Walven bisa bantu share bacaan ya. Kejadian pasal 22, satu orang 2 ayat, demikianlah firman Tuhan. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Selanjutnya, Kak Irawati. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu,
Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya di atas bahu Ishak, anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Angelica, Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Kak Bintang, Sesampainya mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Kak Esther, Tapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. selanjutnya Kak Delima, Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tandanya bersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankan sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Kak Eudia, Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, Kak Evi, Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat. selanjutnya Kak Lirawati, Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Betsheba, dan Abraham tinggal di Betsheba. Sudah itu Abraham mendapat kabar, juga Mika telah melahirkan anak-anak lelaki bagi Nahor saudaramu. Kak Mawar, Us anak sulung dan Bus adiknya dan Kemuel anak Aram, juga Keset, Hajo, Pilsda, Yildaf dan Betuel. selanjutnya Kak Sondang, Dan Betuel memperanakkan Ribka. Kedelapan orang inilah dilahirkan Mika bagi Nahor saudara Abraham itu. Dan gundik Nahor yang namanya Reuma melahirkan anak juga, yakni Tebah, Gaham, Tahash, dan Maaki. Baik, terima kasih untuk saudara Walven. Mungkin ada yang nggak baca, nggak apa-apa ya teman-teman. Shalom semuanya. Selamat pagi teman-teman semua, apa kabar? Pasti kita semua diberkati oleh Tuhan ya. Ini kisah yang sudah sangat familiar bagi kita. Di mana Tuhan menguji iman Abraham. Tuhan menguji kesetiaan Abraham. Yaitu
dengan meminta Abraham untuk mengorbankan anak satu-satunya yang dia tunggu-tunggu berpuluh-puluh tahun. Ya, bahkan Ishak lahir ketika Abraham berusia 100 tahun dan Sarah waktu itu berusia 90 tahun. Akhirnya mereka mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi tidak disangka Tuhan ternyata meminta Abraham untuk mengorbankan anaknya bagi Tuhan. Nggak menunggu lama teman-teman. Tadi kita dengar ketika Tuhan berbicara kepada Abraham, lalu keesokan harinya, Alkitab berkata, pagi-pagi Abraham mempersiapkan keledainya. Lalu dia mengajak Ishak untuk pergi ke tempat yang ditunjukkan Tuhan, di mana dia akan mempersembahkan Ishak. Nah, teman-teman, di sini kita melihat bahwa Abraham memang memiliki kesetiaan yang luar biasa kepada Tuhan. Dia percaya bahwa apa yang Tuhan perintahkan kepada dia pasti itu yang terbaik. Meskipun mungkin menurut dia atau keluarga yang lain gila gitu ya, aneh gitu kan ya. Masa Tuhan berjanji memberikan keturunan, sudah diberikan, lalu Tuhan mau ambil lagi keturunan itu. Tapi Abraham percaya kok bahwa Tuhan itu, perintah Tuhan itu yang paling baik, terbaik. Dan dia tidak perhitungan dan dia tidak ada tanya jawab dengan Tuhan. Tuhan kenapa? Bisa nggak Abraham bertanya dan protes kepada Tuhan atau komplain? Bisa. Teman-teman, ketika kita baca kejadian pasal-pasal sebelumnya itu pernah kita mendengar, membaca kisah Abraham yang tawar-menawar dengan Tuhan kan? Tentang pemusnahan kota Sodom dan Gomora. Tuhan, kalau ada 50, masa Tuhan mau hukum kota itu? Oh, oke, kalau ada 50 orang benar, aku nggak akan hukum mereka, kata Tuhan kan? Tuhan, gini aja deh, bagaimana kalau ada 45 saja di kota itu? Masa Tuhan mau hukum juga yang 45? Oke, enggak, kata Tuhan. Aku nggak akan hukum kota itu kalau ada 45 orang benar. Aku berani deh tawar lagi ke Tuhan ya. Kalau ada 40 aja Tuhan. Dia tawar sampai 10 kan? Nah, ini pun seharusnya Abraham bisa nawar. Dia bisa nawar kan? Tuhan, masa Tuhan mau saya menyerahkan anak saya? Terus bagaimana nanti Tuhan? Dia bisa aja kan? Tapi tidak. Dia tidak lakukan itu teman-teman. Dia ajak si Ishak untuk pergi ke tanah Moria, ke tempat yang Tuhan sudah siapkan. Nah ini perhatikan. Ketika di jalan berkatalah Ishak kepada Abraham. Ya kan? Dengan polosnya. Pak, ya kenapa nak? Katanya. Di sini kan kita sudah bawa api, sudah ada kayu. Tapi di mana anak domba untuk kita korbankan, Pak? Ya gitu, tanya si Ishak kan. Lalu Abraham berkata begini teman-teman, tanpa panjang lebar. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Jadi Abraham berkata, Tuhan sendiri yang akan menyediakan anakku. Nah, mungkin sebagian dari kita berpikir begini, Abraham bohong. Kenapa nggak dia bilang, kamu korbannya? Iya kan? Bukan. Abraham di sini tidak sedang berbohong, tapi dia sedang mengungkapkan imannya bahwa Tuhan pasti menyediakan anak domba untuk korban baginya sendiri. Tuhan tidak apa ya, mungkin Tuhan nggak mungkin tega lah saya memberikan anakku. Tapi kalau Tuhan memang mau ya sudah saya kasih gitu. Nah jadi Abraham punya iman bahwa Tuhan yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Teman-teman, ketika sampai di tempat itu, coba kita tempatkan posisi kita sebagai Ishak. Bagaimana nggak kaget kita? Tadi papanya bilang, Tuhan yang akan menyediakan anak domba. Anak domba loh. Abraham tidak berkata begini, Tuhan yang menyediakan korban. Kalau Tuhan yang menyediakan korban berarti masih ambigu kan? Bisa aja yang dimaksud si Abraham, si Ishak sendiri korbannya. Si Ishak disediakan Tuhan sebagai korban, gitu kan? Tidak. Dia berkata, anak domba loh. Jelas. Nah, lalu ketika sampai di sana, Abraham mendirikan mezbah, disusunnya kayu, ditumpuknya kayu untuk korban bakaran itu, diikatnya Ishak, lalu Ishak ditaruh di atas tumpukan kayu itu atau mezbah itu. Dan siap dibakar. Lalu Abraham mengeluarkan tangannya mengambil pisau, hendak menyembelih anaknya. Abraham tidak membuang-buang waktu, dia langsung melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan inilah
membuktikan kualitas iman Abraham. Lalu berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah aku ketahui sekarang engkau takut akan Allah. Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kalau kita punya kasih yang dalam kepada Tuhan, maka apapun yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan, kita pasti lakukan dengan segenap hati kita. Kalau kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Kita tidak akan pernah perhitungan dengan Tuhan. Kita lihat Abraham. Anaknya yang tunggal pun rela dia berikan untuk Tuhan. Tapi Tuhan melihat. Tuhan nggak mau membuat Abraham sedih. Mungkin setelah Abraham melakukan itu dia bisa sedih. Bisa saja dia sedih. Atau mungkin Sarah bisa marah kepada Abraham kan. Nah, karena Ishak ini dia peroleh dengan susah payah dan waktu yang lama. Bergumul dan sebagainya. Tapi Tuhan tidak setega itu. Kadang-kadang kita yang belum melakukan apa yang Tuhan perintahkan, kita sudah punya asumsi, kita sudah punya prediksi sendiri. Nanti kalau aku lakukan ini, pasti begini nih. Aduh, janganlah. Tuhan, aku nggak mau lakukannya ya. Nanti pasti begini jadinya Tuhan. Endingnya nanti begini Tuhan. Kita yang lebih tahu dari Tuhan. Iya kan? Kita yang ngatur sandiwara ini. Nah, padahal Tuhan berkata, kalau Tuhan yang memerintahkan kepada kita apapun itu, kita nggak tahu bagaimana rencana Tuhan. Karena rencana dan rancangan Tuhan itu nggak sama seperti rencana dan rancangan kita. Abraham ditunjukkan ketulusannya. Tapi Tuhan tetap menunjukkan kasihnya juga dan anugerahnya kepada Abraham. Jangan kau bunuh anak itu ya. Jangan kau apa-apakan dia. Aku sudah tahu kok. Kamu takut akan Allah. Engkau pun nggak segan-segan menyerahkan anak yang tunggal kepadaku. Apa yang berharga bagi teman-teman sekarang ini? Apa yang bernilai dalam hidup kita sekarang ini? Kalau Tuhan minta itu dari kita, maukah kita berikan kepada Tuhan? Mari kita belajar. Ketika Tuhan minta sesuatu yang berharga sekalipun dari diri kita, dari hidup kita. Kalau Tuhan mau itu kita berikan kepada Dia sebagai sebuah persembahan. Mari kita berikan kepada Dia dengan iman. Sebab apa? Sebab Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Nah, di sini muncullah sebuah kalimat yang kita semuanya pasti sudah dengar. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor anak domba jantan di belakangnya. Perhatikan. Tadi Abraham berkata, Tuhan sendiri yang akan menyediakan anak domba baginya, anakku. Dan dia lihat, terjadilah itu. Dia melihat seekor anak domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Tuhan menyediakan dalam bahasa Ibrani Jehovah Jireh. Tuhan menyediakan. Karena Tuhan yang menyediakan apa? Menyediakan korban, menyediakan anak domba bagi Abraham untuk dia persembahkan kepada Tuhan. Teman-teman, apa yang menjadi pergumulan kita selama ini? Percaya Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Apa yang kita butuhkan, Tuhan sediakan. Dan Tuhan menyediakan selalu yang terbaik bagi setiap kita. Mari dari bacaan kita hari ini kita belajar yang pertama, kita untuk setia kepada Tuhan tanpa perhitungan. Tanpa perhitungan untung rugi. Jangan kita menjadi orang yang transaksional. Tapi yang Tuhan mau kita menjadi orang yang relasional. Kita mementingkan relasi kepada Tuhan, bukan transaksi. Tuhan, kalau aku kasih ini, aku dapat apa? Ya kan? Dan sebagainya. Bukan itu yang Tuhan mau. Ya. Yang kedua kita harus percaya, punya iman yang kuat dan teguh bahwa Tuhan pasti menyediakan apa yang kita perlukan. Dan Tuhan pasti menyediakan segala sesuatu yang dapat kita lakukan, yang dapat kita gunakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Iya kan? Jadi teman-teman, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau taat setia dan punya iman. Katakan, Jehovah Jireh, Tuhan pasti cukupkan, Tuhan pasti menyediakan segala yang kuperlukan. Amin. Tuhan memberkati kita semua, kita akan berdoa syafaat. Kalau boleh tahu tadi siapa yang nggak dapat bacaannya bisa berdoa. Aku, Bang. Boleh doa syafaat? Ya, silakan.
Mari kita bersatu dalam doa. Bersyukur Tuhan buat hari ini, karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan bangun dari tidur kami, menikmati napas kehidupan, bersekutu, kepanggil kami Tuhan pada pagi hari ini. Itu semua bukan karena kebaikan kami, namun hanya karena kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Berbelas kasihlah kiranya Engkau Tuhan, supaya apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Lingkupilah kami senantiasa dengan kasih-Mu Tuhan, supaya kami bukan hanya dikasihi oleh Engkau, namun juga mampu mengasihi sekeliling kami, membawa damai sejahtera bagi sekeliling kami. Penuhilah kami dengan kebijaksanaan-Mu, supaya kami mampu mengambil keputusan yang tepat dalam setiap aspek kehidupan yang kami jalani. Apapun yang hendak kami lakukan hari ini, kami serahkan ke tangan-Mu Tuhan. Aktivitas kami, pekerjaan kami, pendidikan kami, Engkaulah kiranya Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan bagi kami, supaya kami mampu bertanggung jawab atas pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Belas kasihlah kiranya Engkau melindungi kami juga di mana kami berada. Demikian juga Tuhan dengan orang yang kami kasihi, orang tua kami, saudara kami, teman-teman kami, rekan kerja kami serahkan diri kami dan mereka kami Tuhan. Lindungi kami semua Tuhan. Tak lupa kami juga Tuhan membawa kesehatan kami ke dalam hadirat-Mu. Belas kasihlah kiranya Engkau berikan kami hikmat menjaga kesehatan. Belas kasihlah kiranya Engkau Tuhan berikan kami umur yang panjang. Tuhan, kasihanilah kami, berilah kami kiranya rezeki yang cukup hari ini. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa buat negara ini. Belas kasihlah kiranya Engkau Tuhan memberikan kebijaksanaan bagi pemerintahan dari tingkat yang tinggi, dari tingkat yang paling rendah ke tingkat yang paling tinggi. Tuhan, kami adalah manusia yang tidak pernah luput dari dosa. Ampunilah itu oleh karena kasih-Mu. Berilah kami kekuatan kesempatan merubah diri kami jadi lebih baik juga oleh karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami sungguh percaya Tuhan, bahwa Tuhan mendengarkan doa kami dan Tuhan mengabulkannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus buat teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan berkati Olven dalam pekerjaannya, keluarganya, masa depannya. Tuhan berkati Echa dalam pekerjaan pelayanan dan kerinduannya, Tuhan yang tolong dia. Berkati Ito Bintang dalam keluarga dan pergumulan-pergumulan lainnya Tuhan. Kami percaya Jehovah Jireh, Tuhan pasti menyediakan. Berkati Mawar dalam kuliahnya Tuhan, panggilannya yang Tuhan berikan, panggilan Tuhan yang Tuhan berikan bagi dia, biar dia tetap semangat dan dapat melakukan segala sesuatu yang Tuhan percayakan bagi dia, menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati Pira dalam pekerjaannya, pergumulan Tuhan, apapun yang dia alami hari-hari ini, Tuhan yang tahu dan Tuhan yang sanggup menolong dia. Pimpin dia semakin dekat dengan Tuhan, semakin menjadi berkat lagi lebih bagi banyak orang. Berkati Santo dan Esther juga yang akan melangsungkan acara peminangan pada tanggal 3 Desember. Tuhan berkati mereka berdua. Kalau Tuhan yang telah mempersatukan mereka, kami percaya Tuhan yang akan membangun, Tuhan yang akan membimbing mereka untuk membangun rumah tangga mereka kelak menjadi keluarga yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi teladan bagi banyak orang. Berkati juga acara pernikahan pada bulan 1 Tuhan nanti, kami serahkan semua acara, biaya yang mereka butuhkan, Tuhan yang tolong. Dalam nama Yesus Tuhan cukupkan, berikan mereka kekuatan, ketenangan, supaya mereka dapat dengan tenang mengerjakan, melakukan segala persiapan dengan baik. Tuhan yang berkati supaya hati mereka tetap mereka jaga dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapak, berkati Angelica dalam kuliahnya, berkati dia, masa depannya kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang tolong dia juga boleh memberikan yang terbaik. Berkati Ira dalam pekerjaannya, berkati dalam pergumulan dan kerinduan hatinya Tuhan. Engkau yang tahu apa yang dia perlukan, apa yang dia butuhkan saat ini. Tuhan yang tolong. Dalam nama Yesus dan kami percaya Tuhan pasti menyediakan yang terbaik. Kami berdoa buat Delima dalam kuliahnya, Tuhan berkati dia, keluarganya, apapun yang dia rindukan Tuhan tolong. Sondang, kalau Sondang beberapa hari lalu sakit Tuhan, dan Tuhan boleh pulihkan hidupnya, pulihkan sakitnya Tuhan, kami percaya Tuhan akan menyempurnakan semuanya. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong dia, berkati dalam keluarganya, berkati yang dia kerjakan kuliahnya, supaya dia menjadi anak yang sungguh-sungguh menjadi berkat dan menjadi terang bagi banyak orang. Berkati Iren, berkati dia persiapan-persiapan wisuda, berkati juga dalam pekerjaannya, pelayanannya, Tuhan tolong dia. Berkati Karina dalam pekerjaannya, berkati juga keluarganya. Terima kasih Bapak, berkati hamba dan Kak Ivy,
Berkati kami, keluarga kami, berkati apa yang menjadi kerinduan dan pergumulan kami. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik tepat pada waktunya. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat kasih, karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai memberkati kita pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi semua, thank you sudah melayani, Tuhan berkati semua. Semuanya Ya, Tuhan berkati. ya berkati. Berkati.